Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sekolah, jumpa lagi dengan saya Ali Zainal. Kali ini akan memberikan tutorial bagaimana caranya kita memulai untuk tes di ANBK, teman-teman. Baik, langsung saja mari kita mulai. Ya, di sini teman-teman bisa melihat ya di status tes. Kita langsung segera pilih ya AKM atau menu ujiannya ya. Di sini saya contohkan adalah simulasi ya. Jadi nanti kurang lebih sama ya ketika ujian sebenarnya atau ANBK yang sebenarnya. Kita pilih status tes, kemudian jika sudah kita pilih status peserta ya. Nah, kemudian di kelompok tes teman-teman bisa dilihat di sini harus teman-teman tandai assign all ya, tandai semua. Itu tandanya bahwa peserta nanti bisa melakukan login atau sudah diaktifkan loginnya ya. Jadi harus di assign all. Nah, bisa langsung dicentang semua atau kita centang satu persatu kurang lebih seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada yang bertanya, kira-kira bagaimana ya user dan password peserta itu ya. Nah, user dan password peserta itu bisa didapatkan pada web ANBK ya, web ANBK. Nah, cara mendapatkannya bagaimana teman-teman? Nah, baik teman-teman, langsung mari kita mulai login di web ANBK seperti biasa ya, anbk.kemdikbud.go.id. Nah, tentu teman-teman sudah memiliki akun ini. Jika belum memiliki, silakan bisa menghubungi operator dinas atau silakan WA ke admin Schoolpedia atau bergabung di grup Schoolpedia yang ada di link deskripsi video ini. Nanti akan kami pandu dengan jelas dan sampai tuntas ya. Kalau bisa, tentu kami akan usahakan ya. Baik, kemudian kita login menggunakan akun yang sudah ada, teman-teman. Saya isi dulu di sini. Oke, lalu kita masuk di sini. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa teman-teman lihat di menu-menu pada web ANBK ini ya. Sambil menunggu teman-teman pastikan ya, kami ingatkan agar Anda tidak lupa memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru, tentu tentang video-video terbaru tutorial pada AKM yang sedang kita kerjakan atau sedang akhir-akhir ini sedang menyibukkan kita teman-teman ya. Nah, ternyata ini kodenya keliru, saya ulangi teman-teman ya. Saya ketik ulang. Oke. Ya, baik. Sudah tampil di web ANBK. Teman-teman silahkan melihat pengumuman-pengumuman terakhir di sini ya. Ada update-update informasi yang sangat penting di sini perlu teman-teman baca ya. Nah, teman-teman, untuk melihat username dan passwordnya silahkan langsung menuju ke menu simulasi ya. Jadi nanti kurang lebih sama teman-teman. Nanti teman-teman juga bisa melihat di asesmen nasional ketika ujian ya. Nanti akan bisa cek peserta nanti ya, peserta untuk akun login. Nah, di sini belum ada karena memang masih proses. Apalagi teman-teman kalau mungkin SD ya, SD itu paling terakhir. Nah, yang sekarang ini masih SMA, SMK. Ya, kita klik di simulasi ya. Kemudian kita pilih yang peserta simulasi di sini. Nah, nanti ketika ujian sesungguhnya nanti juga akan bisa teman-teman cek di asesmen di peserta ya. Ini tabnya belum muncul ya, ditunggu saja. Ya, ini saya contohkan ya. Sekali lagi caranya nanti kurang lebih hampir sama ketika ujian, makanya perlu ada simulasi. Nah, video tutorial ini akan setidaknya membantu teman-teman yang mungkin masih bingung tentang bagaimana alur cara ANBK ini, khususnya yang semi online atau semi daring. Atau yang online juga hampir sama, tinggal bedanya hanya kalau semi online itu ada servernya, kalau daring itu kan langsung antara klien ke pusat atau proktor ke pusat. Kemudian teman-teman, di sini ada menu cetak kartu login, silahkan diklik cetak, pastikan namanya sudah cocok ya. Nah, di sini kalau belum cocok silahkan pastikan dicek ya. Untuk namanya, nama sekolahnya sudah cocok, kita klik cetak. Nah, nanti di menu cetak ini akan muncul kartu-kartu ujian atau kartu-kartu yang mana bisa digunakan untuk login ya. Jika belum muncul teman-teman bisa diklik refresh ya, refresh, atau teman-teman pastikan jaringannya ini lancar ya. Kalau di tempat saya ini sepertinya sedang ada gangguan jaringan ya, belum muncul. Kita tunggu sejenak. Nah, ini dia sudah muncul. Nah, jadi kartunya kurang lebih seperti ini nanti teman-teman. Jadi tinggal di print ya, dibagikan atau diletakkan di tempat-tempat ujian di user yang atau klien kalian. Jadi anak-anak nanti bisa menyimak username-nya dan passwordnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini username dan password yang akan digunakan untuk login
di web atau di halaman klien untuk Proctor klien, untuk browser klien ya, yang di GPT itu ya, lo gunakan username dan password ini. Nah, kemudian teman-teman, jika sudah sampai di sini sudah dibagikan, silahkan anak-anak diarahkan untuk login menggunakan username dan password ini ya. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa kembali pada server atau komputer Proctor ya. Baik teman-teman, ini di komputer server atau Proctornya ya, bisa kita lihat di sini setelah kita tandai assign all di kelompok tes ya. Kemudian kita lihat di status tes di sini, kita bisa membuat token atau merilis token ya. Di sini status tesnya belum mulai ya. Kita pastikan di sini pilih simulasi yang atau ujiannya ya. Dipastikan misalkan teman-teman simulasi tahap 1, simulasi tahap 2 atau ujian sebenarnya nanti akan muncul di sini. Jadi jangan khawatir teman-teman, pastikan konektivitas atau servernya benar-benar terkonek dengan server pusat atau online servernya, maka nanti akan secara otomatis terupdate ya. Nah teman-teman sekalian, selanjutnya kita klik simpan semua untuk merilis token. Nah, akan muncul otomatis tokennya ini ya. Nah, ini adalah tokennya yang nanti anak-anak akan ketikkan di halaman token setelah anak-anak berhasil login menggunakan username dan password yang kita bagi pada web atau dari web ANBK tadi, di kartu-kartu tadi ya. Nah, ini tokennya. Jadi ini tokennya perlu teman-teman ketahui bahwa tokennya ini adalah dinamis ya, artinya 15 menit selalu update. Jadi kalau teman-teman mungkin ada anak-anak yang kendala di tengah jalan ya, kemudian gagal login atau harus terpaksa keluar dari halaman CBT, silahkan dilakukan untuk login ulang dan pastikan untuk mereset loginnya. Cara mereset login akan kami bahas di video selanjutnya ya. Nah, maka dari itu pastikan teman-teman sudah mencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Skullpedia. Nah, itu teman-teman, jika sudah muncul tokennya ini, maka anak-anak atau Anda sebagai Proctor kemudian bisa meng-share token ini kepada mereka untuk diisikan, dan kemudian mereka akan mulai untuk mengerjakan soal-soal ANBK tersebut ya. Nah, teman-teman juga bisa memeriksanya di status peserta di sini ketika anak-anak sudah mulai login atau mulai mengerjakan. Ya, kita klik di sini status peserta. Nah, di sini akan tampil teman-teman siapa yang sudah login dan mengerjakan ANBK tersebut ya. Username, nama peserta, status, ya, aktivitas bisa kita pantau terus di sini teman-teman ya. Nah, itu, dan silahkan menunggu sampai anak-anak selesai mengerjakan, dan sambil menunggu silahkan teman-teman sebagai Proctor ataupun teknisi bisa terus memantau anak-anak ketika mengerjakan. Pasti mereka akan mengalami beberapa kendala-kendala kecil yang mungkin bisa diselesaikan sendiri, atau mungkin ketika kendalanya itu cukup sulit, misalkan error browser GPT-nya, teman-teman sebagai Proctor dan teknisi bisa turun segera membantu itu ya. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa mencet tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya dari Skullpedia. Sekian, selamat mencoba di video selanjutnya.